Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video media pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah semester ganjil, pelajaran pertama mengenai ta'aruf, atau dalam bahasa kita suka diterjemahkan dengan perkenalan. Nah, perkenalan merupakan suatu hal yang dilakukan pertama kali oleh seseorang ketika bertemu dengan orang yang belum dia kenal. Nah, biasanya perkenalan diawali dengan membaca salam, kemudian menanyakan tentang namanya siapa, asalnya dari daerah mana, kemudian tinggalnya di mana, dan hal-hal yang lain yang ditanyakan kepada seseorang yang diajak berkenalan. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari dan mempraktikkan secara langsung perkenalan menggunakan bahasa Arab secara sederhana. Mari kita mulai materi perkenalan bahasa Arab dengan materi pelajaran pertama. Pelajaran pertama di sini membahas tentang at-ta'rif bin nafsi wabil amilina fil madrasah, yaitu perkenalan seseorang tentang dirinya, kemudian hal-hal yang dilakukan di sekolah. Contoh untuk perkenalan: Ismi khairun nisa, ana tilmizatun fil madrasatil mutawassithah al-islamiyah. Nama saya Khairun Nisa, saya adalah siswi di Madrasah Sanawiyah. Kemudian untuk putra, contoh Ismi Marwan, ana tilmizun fil madrasatil mutawassithah al-islamiyah. Saya adalah siswa di Madrasah Sanawiyah. Kemudian hadza rajulun ismuhu Muhammad Faqih, huwa mudirul madrasah. Ini adalah seorang laki-laki yang bernama Muhammad Faqih, huwa mudirul madrasah. Dia adalah kepala sekolah. Dzalika rajulun ismuhu Abdullah, huwa aminul maktabah. Itu adalah seorang laki-laki yang bernama Abdullah. Dia adalah penjaga perpustakaan. Hadza rajulun ismuhu Firdaus Mubarak, huwa mudarrisu maddatil lughatil arabiyyah. Ini adalah seorang laki-laki yang bernama Firdaus Mubarak. Dia adalah guru bahasa Arab. Materi selanjutnya adalah menjelaskan tentang isim isyarah dan domir mufrad. Isim isyarah yaitu isim yang diperuntukkan untuk menunjukkan kepada sesuatu, sedangkan domir mufrad adalah domir yang digunakan untuk kalimat mufrad, yaitu satu. Nah, di sini ada domir yaitu hadza, ada hadhihi, ada dzalika, ada tilka, ada domir ana, ada domir anta, domir anti, huwa, hiya. Nah, isim isyarah
yang diperuntukkan untuk menunjukkan kepada sesuatu. Contoh yaitu hadza, ini diperuntukkan untuk menunjukkan kepada jarak yang dekat, dan berlaku untuk yang muzakkar, yaitu kalimat yang diperuntukkan bagi laki-laki, kalimatnya muzakkar. Adapun hadhihi, ini diperuntukkan isim isyarah bagi kalimat muannas, menunjukkan untuk kalimat yang muannas. Kemudian zalika adalah isim isyarah yang diperuntukkan untuk menunjukkan sesuatu yang jaraknya jauh. Dan sama seperti tilka, isim isyarah diperuntukkan menunjukkan sesuatu yang jaraknya jauh. Untuk dhamir mufrad ana, ini berlaku bagi mufrad mutakallim wahdah, yaitu satu, dan bagi si pembicara yang berbicara langsung, yaitu saya. Ya, adapun anta ini untuk dhamir mufrad mukhatab, yaitu dhamir yang diajak berbicara, yaitu kamu. Ya, terjemahnya kamu, dan berlaku untuk laki-laki. Sedangkan anti ini dhamir mufrad mutakallim, dhamir mufrad mukhatabah, yaitu dhamir untuk perempuan yang diajak bicara. Adapun huwa ini adalah dhamir mufrad ghaib, yaitu dhamir yang bagi mufrad yang sedang dibicarakan, dan ini berlaku untuk laki-laki. Sedangkan hiya yaitu dhamir mufrad ghaibah, jadi bagi perempuan yang sedang dibicarakan. Nah, contoh-contohnya tadi sudah disebutkan sebelumnya. Sedangkan sekarang adalah al-amkinah fil madrasah, tempat-tempat yang suka ada di sekolah, seperti kelas, al-faslu, al-maktabah, perpustakaan, al-maqsaf, kantin, ghurfatu mudiril madrasah, ruang kepala sekolah, ghurfatul idarah, kantor, kemudian markazut tolabah, ruang OSIS, ya. Kemudian ghurfatul asatizah, ruang untuk guru-guru perempuan, seperti al-matbah atau al-mat'am, dapur, atau diwanul amni, kantor keamanan. Ini tempat-tempat yang biasanya suka berada di sekolah. Lanjut. Nah, ini contoh untuk perkenalan. Ya, misalkan ismi Marwan, ana thalibun jadidun fis shaffis sabi' fil madrasatil mutawassitatil islamiyah al-hukumiyah Tasikmalaya. Nama saya Marwan, saya murid baru di kelas 7 di sekolah Madrasah Sanawiyah Tasikmalaya. Jitu min Cirebon, saya berasal dari Cirebon, Jawal Gorbiyah, Jawa Barat. Li asdiqa'u katsiruna wa sadiqatun katsiratun fi hadhil madrasah. Saya mempunyai banyak kawan laki-laki yang banyak, kemudian mempunyai kawan perempuan yang banyak di sekolah ini. Contoh yang lain, memperkenalkan orang lain. Hadhihi shadiqati ismuha Aisyah, hiya thalibatun fis shaffis sabi' fi hadhil madrasah wa hiya min Majalengka, Jawal Gorbiyah.
Kalau diterjemahkan, ini teman saya, namanya Aisyah. Dia adalah murid perempuan di kelas 7 di sekolah ini, dan dia berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Dan perkenalan ini menggunakan isim isyarah hadhihi, diperuntukkan bagi perempuan. Mari kita simak contoh isim isyarah tilka. Seperti tilka sadiqati ismuha khairun nisa, hiya toliba fisab fisabi fi hadhil madrasah wa hiya min Kudus Jawal Wusta. Itu adalah teman perempuan saya, namanya Khairun Nisa. Dia adalah murid perempuan di kelas 7 di sekolah ini. Dia berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Pada contoh yang lain, seperti kalimat berikut ini. Hada mudirul madrasah ismuhu al-ustad Muhammad Faqih, huwa min Malang, Jawa Syarqiyah, wa huwa yaqulu amamatul lab fi madrasatina mudarrisuna kasiruna wa mudarrisatun kasiratun. Hadzal ustadzu Zakiyun Mubarak, huwa mudarrisul lughatil arabiyyah. Wa dzalikal ustad Zainul Abidin, huwa mudarrisul fiqh. Hadhihi al ustadzah Faridah, hiya mudarrisatul lughatil injilijiyah. Wa tilka al ustadzu Habibah Munawwarah, hiya mudarrisatut tarikhil islamiyah. Ini kepala sekolah yang sedang memperkenalkan guru-guru kepada murid-muridnya yang baru. Kalau diterjemahkan, ini adalah kepala sekolah, namanya Ustadz Muhammad Faqih. Dia berasal dari Malang, Jawa Timur. Dia berkata di depan murid-murid, di sekolah kita terdapat guru-guru laki-laki yang banyak dan guru perempuan yang banyak. Ini adalah Ustadz Zaki Mubarak. Dia guru pelajaran bahasa Arab. Itu adalah Ustadz Zainul Abidin. Dia adalah guru pelajaran fikih. Ini adalah Ustadzah Faridah. Dia adalah guru pelajaran bahasa Inggris. Dan itu adalah Ustadzah Habibah Munawwarah. Dia adalah guru sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Nah, ini diantara contoh-contoh perkenalan dalam menggunakan bahasa Arab secara sederhana, disertai dengan isim isyarah dan domirnya. Kita lanjutkan. Di sini ada teks wa fi madrasatina muwazzafuna katsiruna hum as-sayyidu Abdurrahman wa bawwabul madrasah wa sayyidatu Fatimah hiya muwazzafatun fi qismil idarah wa sayyidu Nasrullah huwa aminul maktabah wa sayyidah Nurul Jannah hiya ba'i'ah fil maqsaf wa sayyidu Saifuddin huwa khadimul madrasah. Di sekolah kita terdapat pekerja yang banyak. Mereka adalah Bapak Abdurrahman, dia adalah penjaga sekolah. Kemudian ada Ibu Fatimah, dia adalah pesuruh di kantor.
atau pekerja di kantor, di bagian kantor ya. Kemudian ada Bapak Nasrullah, dia adalah penjaga perpustakaan. Kemudian ada Ibu Nurul Jannah, dia penjual di kantin sekolah. Kemudian Bapak Saifuddin, dia adalah pelayan sekolah. Nah, setelah menyajikan perkenalan bahasa Arab secara sederhana dengan materi-materi yang telah disampaikan barusan, kita akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk mengetahui sejauh mana peserta didik atau siswa-siswi menangkap pelajaran bahasa Arab dengan tema ta'aruf. Di sini ada contoh lembar kerja peserta didik untuk mata pelajaran bahasa Arab. Nah, contoh di sini nama madrasah MTS Kiai Haji Wahab Muhsin, nama siswa, kelas, semester, mata pelajaran, materi pokok ya. Kemudian ada contoh-contoh soal ya. Contoh-contoh soal ini berkaitan pula dengan perkenalan ya, yang dilakukan sehari-hari. Nah, ini adalah contoh soal bahasa Arab untuk perkenalan yang harus dijawab oleh siswa-siswi berdasarkan materi yang telah disampaikan. Jadi para siswa-siswi memilih kata-kata berikut, kemudian dicocokkan dengan jawaban atau pertanyaan atau sapaan yang disajikan di dalam pertanyaan. Contoh pertanyaan pertama, jawabannya adalah Alhamdulillah bi khairin. Nah, para siswa dan para siswi harus memilih kata-kata yang berada di dalam kurung ini dicocokkan dengan jawaban yang telah disajikan. Nah, untuk nomor 1, contohnya seperti kaifa haluk. Nah, jawabannya adalah kaifa haluk. Artinya bagaimana keadaan kamu? Nah, jawab Alhamdulillah bi khairin. Terus sampai nomor terakhir. Seluruh siswa-siswi diharapkan mampu menjawab pertanyaan dengan jawaban yang telah disediakan yang ada di samping kanan dari pertanyaan. Kemudian siswa-siswi diharapkan mampu membaca teks bahasa Arab yang sebelumnya diberikan contoh bacaan oleh Bapak atau Ibu guru ya. Ini contoh untuk teks yang harus dibaca oleh siswa-siswi. Setelah itu, di antara tugasnya adalah mendengarkan bunyi kata atau kalimat bahasa Arab yang disebutkan terlebih dahulu oleh guru. Jadi guru menyebutkan terlebih dahulu atau mengucapkan terlebih dahulu. Kemudian para siswa dan para siswi harus menuliskan apa yang disebutkan atau apa yang diucapkan oleh guru. Misalkan di sini ada jawabannya, hadza, hadhihi, dzalika, tilka. Kemudian soal kedua ada huwa, hiya, anta, anti. Nah, contohnya seperti seorang guru mengucapkan satu kalimat hadza atau hazihi, maka setelah murid mendengarkan kalimat atau ungkapan dari guru tersebut,
murid harus menuliskan apa yang diucapkan oleh guru tersebut. Misalkan haza, maka seorang murid harus menulis kata haza ini, dan seterusnya sampai terakhir. Contoh soal yang lain, latihan bahasa Arabnya, dengarkan dua kata berikut. Manakah yang termasuk kata benda muzakkar? Jadi kata benda diperuntukkan untuk muzakkar, laki-laki ya. Biasanya untuk membedakan antara muzakkar dan muannas itu adalah ada huruf ta di akhir ya. Contoh misalkan nomor 1 yaitu tolibun, tolibatun ya. Setelah mengungkapkan tersebut, mana kata benda yang muzakkar, mana kata benda yang muannas. Nah, untuk nomor 1 misalkan tolibun, ini kata benda untuk muzakkar, sedangkan tolibatun adalah kata benda untuk muannas ya. Jadi para murid atau para siswa-siswi memilih salah satunya, tergantung kata mana yang disebutkan oleh guru tersebut, apakah itu muzakkar atau muannas. Sekian dulu materi video pembelajaran bahasa Arab mengenai ta'aruf ya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya dan bisa membantu untuk Bapak Ibu guru yang kebetulan sedang mengajar bahasa Arab untuk kelas 7. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.